Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita sudah masuk ke bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Mungkin kalian masih ingat di bab pertama kita sudah membahas mengenai BPUPKI. Dibentuknya BPUPKI merupakan salah satu wujud janji Jepang memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, sidang BPUPKI itu dilaksanakan 2 kali. BPUPKI pertama membahas mengenai dasar negara. Ya, masih ingat ya, yang akhirnya terbentuklah dasar negara kita yaitu Pancasila. Kemudian untuk sidang BPUPKI kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Ini membahas mengenai Undang-Undang Dasar. Nah, banyak hal yang dibahas ketika sidang BPUPKI kedua. Di antara lain mengenai teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Selain itu juga membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian kewarganegaraan Indonesia, kemudian rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Nah, kita lihat proses sidangnya. Ini dimulai pada tanggal 10. Pada tanggal 10 Juli ini dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama membahas tentang bentuk negara dan tahap keduanya membahas tentang wilayah negara. Bentuk negara Indonesia apa? Republik. Oke. Wilayahnya dari mana sampai mana? Kemudian sidang kedua, sidang tanggal 11 Juli ini dilaksanakan 3 tahap. Pertama, membicarakan tentang wilayah negara lanjutan. Kemudian kedua, membicarakan tentang persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian di sidang tanggal 13 Juli yang diketuai oleh Soekarno, ini diputuskan hasil perumusan panitia kecil, ya, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dipersilakan untuk membacakan laporannya, yaitu yang pertama, kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat yang bersidang selama 5 tahun. Kemudian presiden merupakan jelmaan kedaulatan rakyat dalam memerintah negara, dibantu oleh wakil presiden, menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden, dan dibantu oleh DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian yang ketiga, dalam membentuk undang-undang, presiden harus bermufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar Undang-Undang Dasar. Hak-hak dasar tidak perlu dimasuki. Kemudian sidang tanggal 14. Ini adalah laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Laporannya antara lain yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar disepakati di Piagam Jakarta, diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasarnya sendiri atau batang tubuhnya. Sidang tanggal 15 Juli agendanya adalah membicarakan tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar lanjutan. Kemudian tanggal 16 Julinya melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar akhirnya. Setelah berunding, memilah dan menimbang, tercapailah mufakat. Nah, dengan demikian telah dicapai kesepakatan bersama atas rumusan rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, setelah
tugas BPUPKI selesai, maka dibubarkan pada tanggal 7 Agustus dan diganti oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang beranggotakan 21 orang, yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Kemudian tugas dari PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia dan menyusun rencana kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya yaitu tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang. Nah, dalam sidang tersebut hal yang pertama kali dibahas adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun sebelum Undang-Undang Dasar disahkan, ini terdapat beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar hasil Piagam Jakarta dengan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Ya, antara lain yang diganti adalah kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian sila pertamanya yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perubahan presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam, ini diganti presiden menjadi orang Indonesia asli saja, tidak berkaitan dengan agama, karena memang kita beraneka ragam. Pasal 28, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi negara berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun hasil keputusan dari sidang PPKI, yaitu yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Oke, itu adalah proses sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara atau sumber hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Cukup sekian hari ini. Untuk tugas, kalian kerjakan LKS halaman 43, tugas mandiri yang pilihan gandanya 1 sampai 15. Kalian kerjakan di LKS, nanti tinggal kalian masukkan ke link yang akan Ibu berikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.